Ya, pemirsa, kebutuhan untuk menghuni rumah sendiri kian hari kian meningkat seiring dengan pertumbuhan jumlah penduduk. Sehingga salah satu program dari pemerintah ialah rumah subsidi berbasis cicilan ringan. Di sisi lain, program tersebut kenyataannya belum maksimal berjalan. Seperti yang terlihat di salah satu perumahan di kawasan Cikarang, Bekasi, Jawa Barat, pemirsa, kondisi rumah tampak terbengkalai dan tidak terawat. Bahkan pemilik menjual rumah-rumah tersebut. Villa Kencana Cikarang, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, ini diresmikan oleh pemerintah pada tahun 2017 yang lalu. Memiliki lahan seluas 105 hektar. Rumah yang dibangun sebanyak 8.749 unit ini mempunyai tipe 25 dengan luas tanah 60 meter persegi. Untuk membeli rumah subsidi, warga bisa mengikuti program FLPP atau Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan, yaitu program di sektor perumahan yang memungkinkan masyarakat berpenghasilan rendah untuk dapat memiliki rumah dengan bunga yang lebih ringan, yaitu suku bunga 5% tetap selama tenor berjalan. Dengan cicilan KPR maksimal 20 tahun. Dan untuk membahasnya kita telah tersambung dengan pengamat properti Anton Sitorus. Selamat siang, Pak Anton. Selamat siang, Mbak Destia. Pak Anton, ini rumah subsidi kan kita tahu memang kerap kali habis terjual begitu ya. Tapi saat ini ternyata dilihat di lapangan banyak yang rumahnya sudah terjual tapi ditinggalkan kosong begitu, tidak terawat bahkan. Dari yang Anda pahami sebenarnya apa yang terjadi ini, Pak? Ya, memang kalau saya lihat penyebabnya itu bermacam-macam ya, Mbak. Tapi memang intinya tuh banyak dari pembeli tersebut mungkin bukan benar-benar target marketnya ya. Dalam arti mungkin mereka bukan yang benar-benar membutuhkan rumah secara urgent sehingga mereka tidak memiliki kebutuhan yang urgent untuk segera menempati gitu. Karena aturannya juga memang tidak ada gitu. Harus ditempati dalam jangka waktu yang ditentukan misalnya gitu. Jadi banyak dari rumah-rumah subsidi itu ketika terjual ya si pembelinya ya dia punya kebebasan gitu mau ditempatin atau enggak. Nah, selain itu juga ada faktor-faktor lain, misalnya lokasinya terlalu jauh gitu ya, sehingga buat si pembeli menempati rumah itu jadi ongkosnya malah lebih mahal misalnya seperti itu. Ada juga faktor yang misalnya karena infrastruktur dan fasilitasnya tidak sesuai seperti yang diharapkan di awal, sehingga untuk ditempati rumah tersebut kurang nyaman, misalnya saluran air bersihnya kurang bagus, atau mungkin juga jaringan listriknya belum masuk atau bagaimana gitu, atau akses ke lokasinya juga mungkin kurang memadai. Jadi hal yang semacam itu membuat orang yang beli gitu ya, dan memang mungkin mereka orang yang sudah memenuhi kriteria, tapi karena kondisi-kondisi yang ada membuat mereka lebih memilih ya udah ntar aja deh kalau udah rame misalnya ya, sehingga mereka tetap membuat rumah itu kosong gitu. Di pihak lain juga mungkin ada beberapa kasus yang mungkin memang pembelinya bukan yang target marketnya ya, dalam arti dia adalah orang yang sebenarnya tidak memenuhi persyaratan, tapi karena satu dan lain hal dia membeli dengan tujuan mungkin buat investasi, untuk dibuat rumah sewa, dikontrakin tempat yang lain untuk mencari untung dan sebagainya. Jadi memang ada hal-hal yang dimanfaatkan untuk sebagian orang yang kurang bertanggung jawab ya. Karena kan kalau kita lihat tadi fitur-fiturnya, fasilitasnya kan sangat menggiurkan tuh, Mbak. Oke. Artinya kalau untuk digunakan berinvestasi ini tidak tepat sasaran dong ya, karena kan kebijakan ini dibuat oleh pemerintah untuk membantu masyarakat yang memang kurang mampu, yang ada syaratnya tidak punya rumah sebelumnya, kemudian pendapatannya ada batas maksimal tersendiri dan lain sebagainya. Ini bagaimana hal ini kerap menjadi celah begitu sehingga rumah subsidi tidak tepat sasaran. Apa yang memang harus bisa dilakukan oleh pemerintah untuk bisa membenahi dan juga memilah begitu siapa saja yang bisa masuk dalam kategori bisa mendapatkan subsidi ini, siapa yang tidak, seperti itu, Pak?
Ya, kalau menurut saya memang memerlukan kedisiplinan dari berbagai pihak ya Mbak, ya baik pemerintah sendiri ya yang menyelenggarakan program FLPP maupun juga pengembangnya yang membangun rumah subsidi itu yang membangun stok rumah subsidi dan juga si pembelinya. Jadi semua itu harus disiplin Mbak, dalam arti semua yang sudah dibuat aturannya itu kan sudah bagus ya. Walaupun memang ada satu dua mungkin yang kurang gitu ya. Tapi pada prinsipnya aturan yang sudah dibuat itu sudah bagus. Jadi misalnya pemerintah membuat persyaratan, lalu juga ada batasan-batasan bagi pengembang yang harus dipenuhi. Misalnya dia sudah harus membuat infrastruktur sarana yang menjadi standar gitu, sehingga kalau misalnya rumah itu jadi untuk menempati perumahan tersebut sudah layak, gitu, sudah bagus, sudah bisa. Nah, itu juga harus dipenuhi oleh pengembang. Nah, seperti yang tadi saya sampaikan, mungkin ada satu dua hal yang mungkin tidak dipenuhi oleh pengembang sehingga membuat perumahan itu kurang nyaman untuk ditempati, sehingga membuat orang-orang yang sudah beli nggak mau menempati. Di samping tadi juga ada persyaratan atau batasan dari si pembelinya sendiri ya, jadi diatur karena pada prinsipnya kan sebenarnya banyak hal yang disediakan oleh pemerintah. Ada subsidi uang muka, subsidi suku bunga, ya, ada tanpa PPN dan sebagainya. Itu kan sebenarnya suatu keuntungan gitu buat orang-orang yang memang membutuhkan rumah yang tidak bisa menjangkau rumah komersial ya. Sehingga hal ini saya pikir harus dijaga ya, supaya jangan sampai bantuan secara finansial tadi diberikan melalui subsidi ini dimanfaatkan orang-orang yang tidak tepat, sehingga ya kejadiannya banyak yang kosong. Jadi saya pikir yang prinsipnya adalah kedisiplinan dari semua, dari pemerintah supaya dia juga dalam seleksinya juga benar-benar ya, lalu dari pengembangnya juga dia bisa membangun huniannya yang sesuai dengan standar yang ditentukan, sehingga dengan demikian orang-orang yang membeli ini benar-benar bisa merasakan manfaat baik secara finansial ya melalui subsidi, bantuan subsidinya, maupun juga kenyamanan buat dia menempati rumah itu. Nah, itu yang harus saya pikir diperhatikan. Tapi yang menjadi isu kebanyakan memang adalah banyak orang-orang yang sebenarnya nggak sasaran lah, boleh dibilang seperti itu ya, karena mereka tidak memiliki urgensi yang tinggi gitu untuk menempati, karena ini memang hanya untuk end user Mbak, bukan buat investor atau spekulatif investment gitu ya. Jadi memang ini benar-benar buat end user yang tadi kan belum punya rumah, lalu dia harus menempati. Nah, masalahnya mungkin ya saya pikir harus ada satu aturan yang mesti dibuat, adalah bahwa ketika dia membeli itu harus dibuat aturannya bahwa dia tuh harus menempati dalam, kalau tidak menempati dalam jangka waktu tertentu, dia harus kena penalti atau kena denda gitu. Nah, mungkin itu bisa dipertimbangkan untuk membuat supaya proyek-proyek rumah susun ini tidak terbengkalai ya. Jadi harus ada aturan yang membuat seperti itu. Itu kalau mungkin salah satu usulan yang mungkin bisa kita bicarakan, contohnya seperti itu, Mbak. Oke, sehingga artinya itu mengapa banyaknya masyarakat yang kemudian memilih untuk mengambil rumah subsidi itu untuk investasi begitu ya, karena memang tidak ada peraturan yang mengatur bahwa setelah dibeli rumahnya harus ditempati. Seperti itu, Pak? Benar sekali. Belum ada aturan seperti itu masalahnya. Oke, tapi sebenarnya seberapa banyak sih Pak porsi ataupun ketersediaan rumah subsidi dari permintaan? Sangat besar sekali. Kita tahu sendiri bahwa backlog di Indonesia ini sangat tinggi ya, apalagi di kota-kota besar. Jadi permintaan itu sangat banyak ya. Nah, yang menjadi masalah sekarang ini adalah alokasinya itu per tahun nggak banyak, Mbak. Karena bantuan subsidi melalui FLPP ini kan disediakan pemerintah ada ininya, ada kuotanya ya. Jadi per tahun sekian berapa ratus ribu gitu. Nah, ini yang sering menjadi pembicaraan di kalangan teman-teman developer maupun juga masyarakat yang membutuhkan, bahwa jumlah itu sangat minim, kalau nggak salah kan sekitar 200 ribuan ya. Sementara dari tahun ke tahun ini, kayak tahun 2024 ini jumlahnya menyusut gitu, kuota yang disediakan. Sementara permintaannya kan tadi tinggi sekali, makanya kemarin ada pembicaraan bahwa di bulan Agustus saja jatahnya ini kuotanya udah habis gitu. Padahal permintaannya masih banyak. Jadi, nah belum lagi kalau kita berbicara ternyata
dari yang sudah menerima ini ternyata juga mungkin kalau salah sasaran kan jadi dilema itu kan, jadi tambah miris gitu, bagaimana udah jumlahnya terbatas kuotanya, lalu yang mendapatkan itu bukan yang benar-benar tepat. Nah itu kan jadi programnya jadi sayang sekali gitu. Jadi itu yang memang harus dibereskan lah. Oke. Apa kemudian tips yang bisa Anda sampaikan begitu untuk masyarakat yang memang membutuhkan rumah subsidi, mengingat saat ini memang harga rumah, kemudian pajak rumah dan juga cicilan lumayan tinggi juga begitu ya. Bagaimana tipsnya begitu agar masyarakat yang membutuhkan ini ada alokasi dari pemerintah, bisa tahu segera dan bisa tahu bagaimana tips transaksinya agar tidak kena tipu begitu Pak Anton, hingga tips memilih rumah unit subsidi yang tepat begitu Pak Anton? Yang pertama kalau saya pikir sosialisasi itu penting ya Mbak ya, karena banyak masyarakat yang tidak tahu program FLPP ya, atau juga Tapera yang juga lagi ramai dibicarakan, itu masih banyak yang belum kita tahu, sehingga perlu ada sosialisasi yang benar-benar kepada kelompok masyarakat yang memang menjadi target marketnya. Jadi mungkin bisa melalui program sosialisasi langsung ke kantor-kantor baik pemerintah maupun swasta untuk kelompok karyawan yang penghasilannya seperti yang sudah diletakkan misalnya seperti itu, maupun juga ke masyarakat umum gitu, karena ini kan nggak hanya terbatas pada orang yang mempunyai pekerjaan tetap, tapi bisa juga kepada pekerjaan yang mungkin tidak tetap tapi ada penghasilan. Jadi sosialisasi itu penting. Lalu ini program ini seperti yang tadi saya sampaikan punya kuota, jadi punya batasan mengenai yang bisa disediakan per tahun berapa, sehingga harus benar-benar supaya maksimal harus benar-benar tepat gitu ya, baik disbursementnya, lalu pembangunannya, dan juga setelah produk itu jadi kan harus bisa dimanfaatkan secara maksimal. Jadi saya pikir banyak sekali yang perlu dibereskan gitu Mbak, untuk supaya masalah ini tidak berlarut-larut. Oke, ada pengawasan, kemudian ada sosialisasi yang juga harus dilakukan, dan juga kesadaran diri dari masyarakat untuk bisa memanfaatkannya sesuai dengan kebutuhannya masing-masing begitu ya. Terima kasih banyak atas insight dan juga informasinya Pak Anton Sitorus, pengamat properti. Selamat siang dan salam sehat selalu. Iya, selamat Mbak, terima kasih. Pemirsa, kebutuhan rumah subsidi yang terbengkalai ini menjadi sorotan. Jurnalis BTV Zulfakar bersama dengan juru kamera Kowal Joseph akan menelusuri rumah subsidi di kawasan Cikarang, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat yang sudah tidak dihuni oleh para pemiliknya. Zulfakar, selamat siang. Silakan dengan laporan Anda. Ya, selamat siang Didis dan pemirsa. Yang benar, perumahan bersubsidi ini memang tadi pantauan kami ataupun pendengar kami secara langsung di lokasi di daerah Cikarang ini memang banyak sekali unit-unit perumahan yang terbengkalai. Padahal faktanya seluruh unit di perumahan tersebut sudah langsung terjual ataupun sudah ada pemiliknya. Tapi ada banyak unit yang terbengkalai. Tadi kami melihat sendiri bahwa beberapa rumah-rumah ini bahkan ada yang hampir roboh, dan tadi juga rumah-rumah ini sudah ditumbuhi oleh tanaman-tanaman liar begitu ya. Dan tadi salah satu informasi dari warga bahwa kerap kali di rumah ini menjadi tempat ataupun sarang dari hewan-hewan reptil begitu Didis dan pemirsa. Dan kondisi ini sangat memprihatinkan karena di sisi lain banyak sekali masyarakat berpenghasilan rendah ini membutuhkan hunian yang layak, namun di perumahan subsidi yang kami hampiri ini banyak sekali perumahan-perumahan yang justru kosong. Bahkan kami menemukan fakta, tadi perumahan ini ada beberapa pelang dijual ataupun disewa. Padahal secara aturan perumahan-perumahan subsidi itu tidak diperbolehkan untuk dijual ataupun disewa, begitu di dan pemirsa. Dan kami juga melihat bahwa perumahan-perumahan subsidi ini tadi ada beberapa unit juga yang sempat direnovasi ataupun ditambah gitu ya, diubah bentuknya. Padahal ini tidak sesuai dengan aturan yang berlaku yang ditetapkan oleh Kementerian PUPR. Jadi kembali ke Anda. Baik, terima kasih atas laporannya Zulfakar. Selamat bertugas kembali.